Perkenalkan, nama saya Natasha Josephine Zipua dengan NIM 221114219. Perkenalkan, nama saya Teresia Utasoid dengan nomor induk mahasiswa 2213142006. Perkenalkan, nama saya Nasib Hirudranto Sinte, NIM 2213342008. Perkenalkan, nama saya Martin Iri Fernandi Utasuit dengan NIM 22131420007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Lambok Mandulang. Saya dari kelompok 4. Saya dari kelas B angkatan 2019, dan di video kali ini saya dan teman-teman kelompok akan menjelaskan tentang Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu dan teknologi beserta dengan kasus yang akan kami angkat dalam materi ini. Sebelum saya menjelaskan kasus-kasus utama ya, isu utama yang mau kami angkat ini, ada baiknya izinkan saya dan teman-teman semua menjelaskan materi singkat mengenai Pancasila menjadi dasar perkembangan ilmu dan teknologi. Baiklah teman-teman, yang pertama itu saya akan menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman teman-teman. Pemahaman yang pertama itu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu poin pertamanya teman-teman. Dan pemahaman yang kedua itu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila teman-teman. Dan kenapa harus disertakan Pancasila? Karena itu sebagai faktor internal ya teman-teman, faktor internal dalam pengembangan iptek tersebut. Nah, supaya tidak menyimpang. Dan yang ketiga itu bahwa nilai-nilai Pancasila harus berperan sebagai rambu normatif teman-teman bagi pengembangan iptek di Indonesia. Mengapa harus sebagai rambu normatif? Karena di sini konsepnya ini harus mampu ya mengendalikan iptek itu supaya tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia teman-teman. Dan poin yang keempat, bahwa setiap pengembangan dari iptek ini harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa teman-teman. Karena yang yang sering kita kenal itu dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Dan pengertian yang keempat ini konsekuensinya berbeda-beda ya teman-teman. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, pengertian yang pertama itu bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila teman-teman. Nah, sedangkan di dalam perjalanan kemudian dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian yang kedua itu bahwa setiap iptek atau ilmu pengetahuan teknologi itu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal
Kedua, saya akan menjelaskan betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, kenapa harus sangat penting Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Karena di sini Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu bisa kita telusuri teman-teman dalam hal sebagai berikut. Yang pertama itu pluralitas nilai yang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, hal ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam ya agar bangsa Indonesia ini tidak terjerumus ke dalam penentuan atau keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, teman-teman. Nah, yang kedua itu dampak negatifnya bagaimana sih yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup ya yang berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di kalangan masa yang akan datang, teman-teman. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi kita semua ya, dan khususnya di sini bagi para ilmuwan terkhususnya untuk pengembangan iptek di Indonesia emang harus sangat diperlukan tuntutan moral itu, teman-teman. Dan yang ketiga itu perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia ini, seperti spiritualitas, gotong royong, seperti solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan, teman-teman. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian dari bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya penjelasan yang ketiga akan dijelaskan teman saya. Di sini akan saya menjelaskan esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ditemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Dikit 2016-2017 dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Sebagai berikut, sudah pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian dan akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme mengendaki agar perlakukan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensi bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmu dan ahli teknik mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Berikut beberapa masalah yang kami dapatkan mengenai isu-isu ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bertentangan dengan Pancasila di lingkungan sekitar. 1. Budaya jadi menghambat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Indonesia, faktor budaya masih menjadi penghambat untuk mengembangkan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini karena ada perbedaan pendapat dan sudut pandang dari masyarakat mengenai teknologi maju. Oleh karena itu, untuk mengatasi pandangan negatif dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kita harus menyampaikannya melalui pendidikan. 2. Sikap tradisional dan pandangan negatif terhadap inovasi baru. Inovasi diperlukan untuk memenuhi perkembangan zaman, namun
banyak masyarakat Indonesia mempunyai pandangan negatif terhadap inovasi, karena masyarakat beranggapan kalau semua inovasi teknologi memberikan pengaruh buruk, sehingga bisa menghambati inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. 3. Berlebihan mengembangkan budaya sendiri. Mempunyai sikap bangga dan budaya sendiri memang harus dilakukan, tetapi jika berlebihan atau istilahnya etnosentris, maka bangsa kita akan berkembang. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan iptek yang menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda dan sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Atau kemajuan teknologi juga berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek yang amat pesat ini menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah nilai di dalam iptek itu sendiri. Seperti persoalan kemajemukan ilmu pengetahuan, dalam artian ilmu tidak lagi satu dengan nilai, melainkan justru berbeda atau terpisah dengan nilai. Iptek tanpa nilai ini dapat berbahaya karena memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita sendiri. Dibutuhkan jalan tengah alternatif sebagai rujukan untuk mengatasi masalah iptek itu. Pancasila itu ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Iptek telah banyak memberikan kita kemudahan serta berbagai macam cara baru dalam melakukan beragam aktivitas. Iptek tidak lagi hanya bermanfaat dalam sarana kehidupan, tetapi juga untuk kebutuhan kehidupan manusia dengan perkembangan iptek yang pesat. Manusia semakin mudah untuk berkomunikasi dalam jarak jauh bahkan dalam lingkup dunia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pesatnya kemajuan iptek tersebut juga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya segala informasi masuk tanpa adanya proses penyaringan yang ketat. Dan selanjutnya saya akan memaparkan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Berikut kami akan menjabarkan dampak atau akibat dari permasalahan yang baru saja dibahas, yaitu yang pertama, kemerosotan moral bangsa Indonesia. Pengaruh negatif kemajuan iptek adalah dapat mempengaruhi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Budaya dan pola pikir asing akibat kemajuan iptek mengancam pergeseran dan perubahan nilai-nilai luhur, sehingga terjadi kemerosotan moral bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu hilangnya keyakinan pada agama. Pengaruh negatif kemajuan iptek selanjutnya adalah hilangnya keyakinan pada agama serta menurunnya nilai-nilai luhur pada sila yang pertama. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi keyakinan adanya Tuhan dan nilai beragama. Dan yang ketiga yaitu melemahnya ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang fungsinya mencakup identitas dan ideologi bangsa Indonesia. Akibat kemajuan iptek, kita bisa mengakses berbagai informasi yang beberapa di antaranya memiliki pertentangan dengan ideologi Pancasila. Pengaruh negatif ini dapat melemahkan keyakinan generasi muda akan Pancasila, sehingga hal ini harus dicegah. Yang terakhir, kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar negara yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Di era globalisasi ini, segala upaya dilakukan demi mencapai kemajuan taraf hidup dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila inilah yang digunakan sebagai dasar perkembangan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan yang baik dan terarah. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila yang merupakan pikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang berkembang selalu mengejar segala kemajuan dan perkembangan iptek.
Iptek tidak lagi hanya sebagai sarana kehidupan, tetapi sekaligus sebagai kebutuhan kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan sikap bijaksana, yaitu kesediaan untuk membuka diri terhadap tuntutan zaman, sekaligus waspada terhadap nilai-nilai sosial budaya di luar. Saran yang dapat kita ambil, masyarakat atau generasi muda harus menanamkan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pijakan dalam melangkah serta memanfaatkan perkembangan iptek dalam perspektif pertahanan dan keamanan, sebab telah diakui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, sehingga kedepannya segala perkembangan dan kemajuan iptek yang telah dicapai tidak salah arah dan tepat pada tujuannya. Sekian dari materi perkembangan iptek yang menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda yang sangat bertentangan pada Pancasila.